Jenderal Besar TNI, Purnawirawan, Haji Muhammad Soeharto. Lahir di Dusun Kemusuk, Desa Argomulyo, Kecamatan Sedayu, Bantul, Yogyakarta, 8 Juni 1921. Meninggal di Jakarta, 27 Januari 2008 pada umur 86 tahun. Beliau adalah Presiden kedua Indonesia yang menjabat dari tahun 1967 sampai 1998, menggantikan Soekarno. Di dunia internasional, terutama di dunia barat, Soeharto sering dirujuk dengan sebutan populer The Smiling General, karena raut mukanya yang selalu tersenyum. Sebelum menjadi presiden, Soeharto adalah pemimpin militer pada masa pendudukan Jepang dan Belanda, dengan pangkat terakhir Mayor Jenderal. Setelah gerakan 30 September 1965, Soeharto menyatakan bahwa PKI adalah pihak yang bertanggung jawab dan memimpin operasi untuk menumpasnya. Operasi ini menewaskan lebih dari 500.000 jiwa. Soeharto kemudian mengambil alih kekuasaan dari Soekarno, dan resmi menjadi presiden pada tahun 1968. Ia dipilih kembali oleh MPR pada tahun 1973, 1978, 1983, 1988, 1993, dan 1998. Pada tahun 1998, masa jabatannya berakhir setelah mengundurkan diri pada tanggal 21 Mei tahun tersebut. Menyusul terjadinya kerusuhan Mei 1998 dan pendudukan gedung DPR, MPR, oleh ribuan mahasiswa, ia merupakan orang terlama yang menjabat sebagai Presiden Indonesia. Soeharto digantikan oleh B.J. Habibie. Peninggalan Soeharto masih diperdebatkan sampai saat ini. Dalam masa kekuasaannya, yang disebut Orde Baru, Soeharto membangun negara yang stabil dan mencapai kemajuan ekonomi dan infrastruktur. Soeharto juga membatasi kebebasan warga negara Indonesia keturunan Tionghoa, menduduki Timor Timur, dan dianggap sebagai rezim paling korupsi sepanjang masa. Usaha untuk mengadili Soeharto gagal karena kesehatannya yang memburuk. Setelah menderita sakit berkepanjangan, ia meninggal karena kegagalan organ multifungsi di Jakarta, pada tanggal 27 Januari 2008. Soeharto satu-satunya presiden yang masa jabatannya paling lama, yaitu kurang lebih sekitar 32 tahun. Dengan sebutan Bapak Pembangunan, sosok Soeharto sukses membawa Indonesia menjadi negara yang berkembang di sektor pertanian. Beliau lahir di Yogyakarta, tepatnya di Kemusuk pada tanggal 8 Juni 1921. Beliau lahir dari seorang ibu yang bernama Sukirah dan ayah bernama Kertosudiro. Ayahnya berprofesi sebagai seorang petani, yang juga menjadi pembantu lurah untuk pengairan sawah. Saat SD, Soeharto seringkali pindah sekolah lantaran keluarganya juga pindah rumah. Kemudian akhirnya ia dititipkan oleh ayahnya kepada adik perempuan ayahnya di Wuryantoro. Kemudian pada tahun 1941 beliau terpilih menjadi prajurit teladan. Kemudian pada tahun 1945, tepatnya pada tanggal 5 Oktober setelah Indonesia merdeka, Soeharto resmi menjadi anggota TNI. Beliau memang bercita-cita menjadi tentara sejak kecil. Kemudian pada 27 Desember 1947 Soeharto menikahi anak seorang Mangkunegaran, Siti Hartinah yang akrab dipanggil dengan Ibu Tin. Perkawinan Letnan Kolonel Soeharto dengan Siti Hartinah, yang kemudian dikenal dengan Tin Soeharto, dilangsungkan pada 26 Desember 1947 di Solo. Ketika itu, usia Soeharto 26 tahun dan Siti Hartinah berusia 24 tahun. Pasangan ini dikarunia 6 putra-putri, yaitu Siti Hardianti Hastuti atau Tutut, Sigit Harjo Yudanto, Bambang Trihatmojo, Siti Hediati Haryadi atau Titik,
Hutomo Mandala Putra atau Tami, dan Siti Hutami Endang Ahiningsih atau Mami. Soeharto tidak seperti anak desa lainnya yang harus bekerja di sawah. Dalam usia yang sangat muda ia disekolahkan oleh Kertosudiro. Tidak ada berita-berita mengenai masa Soeharto di sekolah rakyat. Kesan Soeharto di masa SD itu hanya pada ingatannya tentang kerbau-kerbaunya. Dunia Soeharto hanya pada penggembalaan kerbau, jauh dari cerita-cerita anak yang didapat dari buku-buku yang kerap dibaca anak-anak SD. Ini berbeda misalnya dengan cerita Soekarno sewaktu dia masih di SD yang banyak berkisah tentang masa sekolahnya dan apa yang dibacanya. Pada 1 Juni 1940, ia diterima sebagai siswa di sekolah militer di Gombong, Jawa Tengah. Setelah 6 bulan menjalani latihan dasar, ia tamat sebagai lulusan terbaik dan menerima pangkat kopral. Ia terpilih menjadi prajurit teladan di Sekolah Bintara, Gombong serta resmi menjadi anggota TNI pada 5 Oktober 1945. Dia bergabung dengan pasukan kolonial Belanda, Kanil. Saat Perang Dunia II berkecamuk pada 1942, ia dikirim ke Bandung untuk menjadi tentara cadangan di Markas Besar Angkatan Darat selama seminggu. Setelah berpangkat sersan tentara KNIL, dia kemudian menjadi komandan peleton, komandan kompi di dalam militer yang disponsori Jepang yang dikenal sebagai tentara peta, komandan resimen dengan pangkat mayor, dan komandan batalion berpangkat letnan kolonel. Setelah Perang Kemerdekaan berakhir, ia tetap menjadi komandan Brigade Garuda Mataram dengan pangkat letnan kolonel. Ia memimpin Brigade Garuda Mataram dalam operasi penumpasan pemberontakan Andi Aziz di Sulawesi. Kemudian, ia ditunjuk sebagai Komandan APRIS atau Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat, sektor Kota Makassar yang bertugas mengamankan kota dari gangguan EKS KNIL atau KL. Pada 1 Maret 1949, ia ikut serta dalam serangan umum yang berhasil menduduki kota Yogyakarta selama 6 jam. Inisiatif itu muncul atas saran Sri Sultan Hamengkubuwono VIII kepada Panglima Besar Sudirman bahwa Brigade 9, pimpinan Letkol Soeharto segera melakukan serangan umum di Yogyakarta dan menduduki kota itu selama 6 jam untuk membuktikan bahwa Republik Indonesia masih ada. Pada usia sekitar 32 tahun, tugasnya dipindahkan ke markas divisi dan diangkat menjadi Komandan Resimen Infanteri 15 dengan pangkat Letnan Kolonel pada 1 Maret 1953. Pada 3 Juni 1956, ia diangkat menjadi Kepala Staf Panglima Tentara dan Teritorium 4 di Ponegoro di Semarang. Dari Kepala Staf, ia diangkat sebagai pejabat Panglima Tentara dan Teritorium 4 di Ponegoro. Pada 1 Januari 1957, pangkatnya dinaikkan menjadi kolonel. Lembaran hitam juga sempat mewarnai perjalanan kemiliterannya. Ia pernah dipecat oleh Jenderal Nasution sebagai Pangdam di Ponegoro. Peristiwa pemecatan pada 17 Oktober 1959 tersebut, akibat ulahnya yang diketahui menggunakan institusi militernya untuk meminta uang dari perusahaan-perusahaan di Jawa Tengah. Kasusnya hampir dibawa ke pengadilan militer oleh Kolonel Ahmad Yani. Atas saran Jenderal Gatot Subroto saat itu, dia dibebaskan dan dipindahkan ke Sekolah Staf dan Komando Angkatan Darat, Seskoat, di Bandung, Jawa Barat. Pada usia 38 tahun, ia mengikuti kursus CSSKAD, atau Sekolah Staf dan Komando Angkatan Darat di Bandung dan pangkatnya dinaikkan menjadi Brigadir Jenderal pada 1 Januari 1960. Kemudian, dia diangkat sebagai Deputi 1, Kepala Staf Angkatan Darat di usia 39 tahun. Pada 1 Oktober 1961, jabatan rangkap sebagai Panglima Korps Tentara 1 Caduat atau Cadangan Umum Angkatan Darat, yang telah diimbannya ketika berusia 40 tahun bertambah dengan jabatan barunya sebagai Panglima Kohanudat atau Komando Pertahanan Angkatan Darat.
Pada tahun 1961 tersebut, ia juga mendapatkan tugas sebagai atas militer Republik Indonesia di Beograd, Paris, Perancis, dan Bonn, Jerman. Di usia 41 tahun, pangkatnya dinaikkan menjadi Mayor Jenderal 1 Januari 1962 dan menjadi Panglima Komando Mandala Pembebasan Irian Barat dan merangkap sebagai Deputi Wilayah Indonesia Timur di Makassar. Sekembalinya dari Indonesia Timur, Soeharto yang telah naik pangkat menjadi Mayor Jenderal, ditarik ke markas besar ABRI oleh Jenderal Lahan Nasution. Di pertengahan tahun 1962, Soeharto diangkat sebagai Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat, Kostrad, hingga 1965. Sekitar setahun kemudian, tepatnya 2 Januari 1962, Brigadir Jenderal Soeharto diangkat sebagai Panglima Komando Mandala Pembebasan Irian Barat. Mayor Jenderal Soeharto dilantik sebagai Menteri Panglima Angkatan Darat dan segera membubarkan Partai Komunis Indonesia, PKI, dan ormas-ormasnya. Setelah diangkat sebagai Panglima Komando Strategis Angkatan Darat, Kostrad, pada 1 Mei 1963, ia membentuk Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban, Kopkamtib, untuk mengimbangi G30S yang berkecamuk pada 1 Oktober 1965. 2 hari kemudian, tepatnya 3 Oktober 1965, Maijen Soeharto diangkat sebagai Panglima Kopkamtib. Jabatan ini memberikan wewenang besar untuk melakukan pembersihan terhadap orang-orang yang dituduh sebagai pelaku G30S PKI.